Cak Den mengatakan, laut kok punya HGP, artinya pemerintah dulu salah. Iya, di negara ini siapa yang paling punya wewenang itu? Presiden sekarang kah, Pak Prabowo, atau bekas pemimpin yang dulu gitu loh? Iya, nggak boleh memberikan HGP pada laut. Jadi yang benar siapa? Jokowi atau Prabowo? Jangan dibongkar, ini kan buat untuk barang bukti. Halo Raden. Ini ada berita apa lagi, Pak? Ini beritanya nganyel ke, gemes ke, dan juga membuat kita ada yang marah, ada yang macam-macam lah. Bikin bingung. Bikin bingung. Ya, kontroversi lagi berarti. Ada sesuatu yang tidak masuk nalar, yaitu pemagaran laut di Tangerang dan Bekasi. Ya, kita bicarakan di Tangerang aja. Ya. Itu panjangnya tuh 30 km lebih. Bagus. Lo kok bagus itu? Kan dipagari biar nggak diambil orang. Wah, ini ada beberapa yang perlu kita obrolkan. Masalahnya apa nih? Masalahnya apa nih? Pemagaran itu kan dimulai dari Agustus tahun lalu. Tahun lalu udah setahun. Artinya Jokowi masih menjabat. Oke. Dan pemagaran laut itu hubungannya kan dengan kelautan. Oke. Artinya di bawah pengawasan Kementerian KKP. Kelautan. Dan Perikanan. Ya, kelautan ya. Itu Pak siapa namanya ya, lupa saya itu. Pak siapa itu nanti biar namanya? Di anu aja. Wahyu Sakti. Itu Menteri KKP sejak periodenya Pak Jokowi. Jadi 5 tahun yang lalu dia juga sudah jadi Menteri KKP. Menteri KKP, oke. Berarti pemagaran laut di Tangerang itu mau diakui atau tidak, itu kan 30 km. Bukan 1 meter atau 2 meter. Yeah. Kalau 30 km, Menteri KKP pasti tahu permasalahan ini. Tapi yang beredar, yang bergulir saat ini berita itu, KKP tidak tahu, Menteri KKP. Ngeklaim nggak tahu itu. Nggak tahu apakah ini permainan seorang politisi atau seorang yang pengen aman. Saya nggak tahu. Curiga terus. Ya curiga loh, kita rakyat yang bayarin mereka. Nah, di saat Menteri KKP itu jadi menteri dan masih di dalam kendali kabinetnya Pak Jokowi, saya juga makin curiga ini. Masa Pak Jokowi nggak tahu dengan progres atau dengan proyek yang sebesar ini. Nah, kecurigaan saya, apakah Pak Jokowi ada di belakang pemagaran laut di Tangerang ini? Menurut jenengan gimana ini? Jenengan kan pertama gini, saya itu itu niatnya. Jadi pemagaran itu gunanya untuk apa sih? Ngapain kok dipagar? Laut kok dipagar? Kalau rumah saya, rumah jenengan dipagar boleh, menunjukkan wilayah. Atau mungkin memang itu, Pak Pegawai. Dia mageri semuanya 30 km itu untuk menandai wilayah. Ini wilayah sopo. Nah, ini kemarin memang ada beberapa nelayan yang nggak tahu itu nelayan itu dibayar atau memang dia dimanfaatkan oleh seseorang yang punya kepentingan terhadap pagar itu. Ada 2 alasan dipagar itu. Itu yang muncul pertama kali itu. Yang pertama untuk menahan abrasi. Ya, masuk akal itu. Yang kedua untuk pengembangan kerang atau budidaya kerang. Oh, untuk perikanan laut. Tetapi kalau melihat kondisinya, apa mungkin dengan pemagaran seperti itu, dengan konstruksi bambu yang di bawahnya itu ada jaring dari paranet itu yang diisi air. Karamba. Bukan karamba, bukan. Ya? Itu jadi pondasi bambu itu. Kalau dilihat dari kondisi fisik konstruksi seperti itu, apa mungkin itu bisa menahan abrasi atau menahan gelombang dan sebagainya? Seperti yang katanya. Ya, katanya para nelayan itu kan itu sudah nggak benar. Nah, kalau ini ini kelihatannya yang saya omongkan ini benar ini. Karena diamini oleh alam bahwa saya Om Begawan curiga ini benar itu. Lanjut. Nah,
kemarin ada perkembangan bahwa Pak Prabowo, Pak Presiden untuk sudah memerintahkan kepada pihak-pihak terkait, khususnya Angkatan Laut, jadi marinir, dan dibantu dengan beberapa pasukannya itu. Malah yang saya dengar ada beberapa nelayan dan masyarakat sekitarnya itu membantu. Membantu apa ini? Mencabutin. Loh, dicabut. Iya, Sebentar. Ini sebelum ke sana. Sebelum ke sana saya belum jelas ini kasusnya. Itu kan dipagerin. Yang magerin siapa? Lah ini yang baru kita cari. Belum ada yang ngaku. Oh, lah terus yang secara fisik magerin itu siapa? Belum ada yang ngaku. Justru itu benar apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, karena ini pagar ini tidak ada yang mengakui pemiliknya siapa, dan itu pagar itu pasti berdampak mengganggu kepentingan masyarakat, khususnya para nelayan. Perintah mencabutnya benar. Nah. Jadi yang magerin itu siapa? Itu punya siapa kok dipagerin gitu? Ya, tadi kan saya udah katakan bahwa ada pengakuan dari salah satu nelayan. Katanya itu yang mageri para nelayan. Ada sebuah himpunan nelayan yang swadaya untuk memagari itu. Tapi kalau dihitung secara nalar, kan nggak mungkin nelayan memagari sepanjang 30 km. Kalau kita hitung itu, yang saya terima infonya itu setiap meter itu ada biaya 400.000 per meternya. Per meternya itu untuk bahannya toh. Untuk tenaganya sekitar 100. Jadi sekitar setengah juta satu meter. Kalau 30 km 30.000 meter berarti kan hampir 15 miliar itu. Kan nggak mungkin nelayan punya dana seperti itu. Dan nggak mungkin itu punya nelayan gitu aja lah. Nah, jadi yang ngerjain tetap nelayan. Dan itu kan dibayar. Ada yang menyaksikan bahwa itu dibayar, dan banyak yang mengaku bahwa dia ikut mengerjakan itu dan dibayar 100.000 per hari. Terus punya siapa? Nah, Nusron Wahid, Menteri ATR itu, kemarin bilang, atau tadi malah bilang itu, mengatakan bahwa pemagaran laut di Tangerang itu sudah ada HGB-nya, berarti ada sertifikatnya. Loh, kalau sudah ada sertifikatnya HGB, ngapain dia tidak mengatakan pemiliknya siapa? Kan jelas. Loh, itu punya siapa? Nah, iya ini. Oh, ini loh. Tahu ya. Indonesia ini yang kayak gini-gini ini yang membuat masyarakat jadi gemes gitu loh. Loh, laut kok ada HGB ya? Lah iya. Iya. Ini kalau orang Jawa itu mengatakan jian. Enggak, maksud saya gini loh. Kalau memang anggaplah Pak Nusron tadi ngasih info bahwa itu sudah ada HGB-nya. Berarti kan ada yang punya nih. Ada yang punya, jelas itu. Kalau ada yang punya, berarti kan memang harus dipageri menandai kepemilikan. Tapi masalahnya kan ini laut, Pak. Makanya itu yang harus kita pertanyakan. Jangan-jangan ini malah pemerintah loh. Loh, kalau feeling saya loh, pendapat saya loh, pasti Menteri KKP terlibat dalam hal ini. Harusnya nggak boleh, termasuk Menteri ATR yang waktu dulu dijabat oleh Mas AHY, dan semuanya adalah kabinet dari Jokowi. Jangan-jangan Pak Jokowi juga terlibat. Juga tahu ya, harusnya tahu ya. Oh, ini proyek besar loh, Bung. Kok Bung? Nah, kembali pada perintah Pak Prabowo yang harus mencabut semua pagar itu. Nah, ini kan ada sebuah kontraproduksi dan masyarakat jadi bingung. Ini jane sing bener sing endi itu? Iya. Nah, ini perlu diobrolkan ini. Ya, kalau menurut panjenengan gimana ini? Ya, maksud saya gini, kalau memang itu sudah proyek pemerintah, proyek pemerintah loh ya, sudah ada SK-nya atau sudah ada impresnya, macam-macamnya itu. Berarti apa yang dilakukan Pak Prabowo itu ya salah, no. Wong itu memang proyek pemerintah kok. Berarti kan yang membawa pemerintah, meskipun yang masang ya nelayan. Dasarnya apa saya ngomong gini? Satu, menterinya Pak Prabowo sendiri bilang bahwa itu ada HGB-nya. Yang saat ini, menteri saat ini ya. Berarti kan sudah ada kepemilikannya. Lah, kalau orang sudah ada pemiliknya kok dicabut meskipun itu perintah presiden. Tetapi ya melanggar kalau menurut masyarakat, tadi karena Cak Den mengatakan laut kok punya HGB, artinya pemerintah dulu salah. Iya, enggak boleh memberikan HGB pada laut. Jadi yang benar siapa? Jokowi atau Prabowo? Kalau menurut saya Pak Prabowo betul. Oke. Karena harus membersihkan semua anasir-anasir atau program-program yang dulu memang acak-acak. Salah itu. Salah itu. Kalau begitu
tuduhan saya atau kecurigaan saya kepada Pak Jokowi bersama menteri-menteri terkait itu terbukti bahwa dia ada di belakang semua proyek itu. Dan sekarang ketika Pak Prabowo merintahkan untuk mencabuti, maka terjadilah kontraproduksi antara dibongkar atau tidak. Iya. Malah Menteri KKP mengatakan jangan dibongkar, ini kan buat untuk barang bukti. Ini juga lucu lagi nih. Kalau dia memang benar-benar dia mengatakan jangan dicabuti, ini barang bukti. Artinya ini kan kasus. Ini kan kasus. Kalau Menteri KKP mengatakan ini untuk barang bukti, berarti kan kasus. Kalau dia membutuhkan barang bukti, kenapa harus 30 km? Iya, mengganggu masyarakat itu pertama. ya. Yang kedua, kalau pemagaran bambu di Laut Tangerang itu tidak segera dipagari, dampak yang akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat banyak. Pertama, nelayan tidak bisa mengakses di pantai yang terdekat. Malah banyak nelayan yang sambat, tahu sambat? Tahu. Sambat itu mengeluh bahwa kalau dia melaut, biasanya ada di pantai dengan bahan bakar yang sedikit, lalu kapalnya juga kecil, dia sudah bisa mendapatkan penghidupan. Tapi sekarang dia harus ke tengah lautan. Kapalnya kecil, berbahaya. Bahan bakar juga terlalu boros. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini tidak segera dicabutin atau malah dicabutin tapi tidak tuntas, maka juga berbahaya juga bagi para kapal-kapal yang akan melabuh ke pantai. Benar juga, bisa berbahaya. Dan biota-biota laut di sekitar sepanjang 30 km di pantai Tangerang ini kan bisa hancur, habis ini. Jadi gimana maksudnya? Apakah ini salah kebijakan dulu? Jadi maksud saya kan gini, di dekat situ kan ada PIK 2. PIK 2 ini kan kayak PSN ini, proyek strategis nasional ini, ya kan? Yang kemarin sempat di demo orang macam-macam. Tapi dia sudah membantah loh, tidak ada hubungannya dengan pemagaran loh. Jadi ini sangat membingungkan. Jadi masyarakat Indonesia itu jadi bingung ini. Maka kalau saya menurut Begawan ini benar apa yang dikatakan Caden. Ini adalah salah kebijakan dari pemerintahan Jokowi saat itu untuk menggulirkan atau memberikan izin atau entah apa yang terjadi, yang kenyataannya berdirilah pagar bambu sepanjang 30. Ini kesalahan. Dan ini saya mendorong atau mendukung Pak Prabowo untuk meluruskan ini. Untuk mencabut, dihilangkan. Dan saya bravo kepada TNI Angkatan Laut yang sudah segera gercep untuk membabat habis. Meskipun kemarin itu katanya berhenti sebentar. Karena ada statement dari Menteri KKP yang melarang untuk membongkar semuanya. Untuk barang bukti. Malah pagi ini Nusron Wahid, Menteri ATR mengatakan bahwa itu sudah ada HGP-nya. Kan ini carut-marut ini. Ini dilanjutkan lagi tapi. Pencabutan itu dilanjutkan lagi. Nah ini untuk yang terakhir. Tapi kelihatannya dilanjutkan untuk pencabutan. Karena Panglima TNI sendiri itu juga memerintahkan juga untuk tidak menghentikan pembongkaran. Iya dong. Pagar bambu di Tangerang itu. Iya artinya Angkatan Laut atau dari Kasal sendiri disupport oleh Panglima TNI. Dan itu bagus itu. Ya memang pemimpin tertinggi dari angkatan bersenjata kan Pak Prabowo. Iya, Panglima tertinggi. Ya, dia kan memang kalau ngasih perintah memang harus jalankan dari segi hierarki. Cuma kan maksud saya gini loh, kalau memang itu terjadi dan ada penolakan dari menterinya sendiri, ini ada gejala apa ini? Siapa yang berkuasa sih? Di negara ini siapa yang paling punya wewenang itu? Presiden sekarang kah, Pak Prabowo atau bekas pemimpin yang dulu gitu loh? Kok jadi ini kan membuktikan, semua membuktikan bahwa Jokowi itu masih punya pengaruh terhadap tetap Pak Jokowi ini. Beberapa komponen politisi maupun pejabat. Masih ada pengaruh. Maka masyarakat seharusnya sekarang harus sadar, harus pakai nalar, harus pakai logika. Kita jangan mendukung Jokowi lah, karena sudah ada kesalahan-kesalahan kebijakan yang akhirnya negara ini carut marut. Kita harus bersatu untuk mendukung Pak Prabowo untuk membersihkan semua kebijakan-kebijakan yang keliru yang dilakukan oleh Pak Jokowi tadi. Dan saya setuju ketika Pak Prabowo memerintahkan untuk membongkar semua pagar-pagar laut di Tangerang melalui Kasal, bahkan melalui Panglima TNI. Iya sih, kalau itu bersama-sama.
Kalau itu sih saya sepakat dengan Pak Begawan bahwa memang perintah presiden itu sebagai panglima tertinggi itu memang harus dilaksanakan anak buahnya. Cuma kan yang jadi masalah atau yang jadi ketidakjelasan itu kan ketika perintah itu diberikan, tapi mendapatkan tentangan ya dari menteri-menterinya, menteri KKP, bahkan menteri ATR juga ngomong kayak gitu kan bikin ambigu nih. Nah ini kan justru membuktikan Cak Den, justru membuktikan apa yang saya curiga tadi, bahwa proyek ini berjalan atau dimulai ketika Jokowi masih menjadi presiden. Oke. Artinya, kalau proyek sebesar ini, Menteri KKP dan Presiden tidak tahu, itu sangat tidak masuk akal. Kalau ini masuk akal dan mereka tahu, dan proyek ini benar-benar proyek yang sangat besar kalau di lingkungan laut lah, prestisius. Saya curiga bahwa Menteri KKP dan Pak Jokowi ada di belakang semua pembangunan proyek. Oh iya, pasti ada yang ini saya bukan curiga ngawur, acak-acakan, tapi kan dengan dalih data dan apa yang kita ketahui bersama-sama. Jadi tepat, Pak Prabowo. Atau gini, gimana? Kita tanya ke netizen sekarang. Boleh, tugasnya ya. Netizen, sekarang gimana? Berikan komen di kolom komentar. Apa yang sebetulnya terjadi menurut pikiran jenengan semua? Apa yang terjadi dengan pemagaran laut di Tangerang dan Bekasi itu? Apakah ada keterlibatan dari Pak Jokowi? Dan juga tolong berikan pendapat. Apakah yang benar Pak Jokowi dengan memberikan fasilitas untuk pemagaran laut sehingga munculnya HGP? Ataukah benar apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menghancurkan atau menghabiskan, mencabuti pagar laut di Tangerang itu melalui Kasal dan Panglima TNI? Itu tugas netizen. Tugasnya netizen ya. Oke, jangan lupa ya, bikin, saya tunggu. tulis, jangan lupa subscribe. Oke, apa-apa.